Bagi kita pelaku bisnis Facebook, kita bisa mengetahui kira-kira berarti yang paling disukai oleh para pembaca ketika dia membaca status saya yang begini, oh pola pikirnya si Camit yang paling tertarik dengan status promosi kita adalah ketika sedang membicarakan ini. Karena bisa terlihat ketika dia lagi bikin status yang A, itu hanya dilihat 76 orang. Tapi ketika dilihat kita membuat status B, dilihat oleh 280 orang. Atau yang berikutnya kita bisa menganalisa bahwa ketika kita menggunakan sebuah foto, yang fotonya itu bisa dilihat kadar istilahnya tuh besaran filenya sekian, itu berarti mesin FB lebih ringan untuk menge-share postingan kita. Jadi banyak sekali fungsi daripada mode profesional ini, teman-teman. Yang berikutnya, yang menariknya, itu adalah yang berikutnya ini, lihat teman-teman. Orang-orang yang melihat kita bisa dilihat dari sisi usia. Nah ini penting nih bagi pebisnis Kimol nih. Oh berarti kita di sini ada nih, kita bisa nih mengartikan ketika kita memposting itu umur 18 sampai 24 tahun itu 18%. Umur 25 sampai 34 tahun itu 42%. Umur 35 sampai 44 tahun itu 25%. Dan umur lansia, kalau saya katakan lansia ya, enggak jadi deh, umur saya 47, ini 45, saya lansia dong. Umur yang sudah agak tua deh, bahasanya ya, jangan lansia lah. Saya 47 masuk kategori 45 sampai 54 nih. Itu 9% teman-teman. Nah dari sini kita bisa menganalisa bahwa orang yang paling banyak melihat FB kita itu adalah pangsa pasar umur 25 sampai umur 44 tahun. Sesuai dengan Bang Kimol yang sering saya trainingkan. Jangan di bawah 25 tahun, ini sebelum ada mode profesional ya teman-teman ya. Dan jangan ada yang di atas 50 tahun. Kenapa? Karena kalau jangan berteman dengan yang di bawah 25 tahun karena mereka nggak berpikir masa depan. Hanya sukanya bermain-main saja. Atau jangan yang di atas 50 tahun. Jangan berteman tuh sama FB yang di atas 50 tahun. Kenapa? Karena pola pikir mereka hanya pengen pensiun saja. Dan ini terbuktikan teman-teman. Ini sudah saya katakan 2 tahun yang lalu. Analisa pribadi saya itu. Dan sekarang setelah ada mode profesional, terbukti bahwa Facebook itu mengatakan umur 25 sampai umur 44 atau 45 itu adalah usia produktif di Facebook. Alias itu adalah pangsa pasar terbaik bagi para kimol. Nah, yang kedua teman-teman, ketika kita tahu, oh yang paling banyak umurnya sekian toh. Yang kedua, kita harus mengetahui bahwa di situ ada pasar yang 25 sampai 30. Kalau zaman sekarang mereka disebut anak-anak era digital. Nah, ini harus nih sebagai pebisnis Kimol ya. Nah, anak-anak era digital 25 sampai 30, ada juga yang 31 sampai 40 itu adalah anak-anak milenial. Ya teman-teman ya. Sampai 40 tuh. Itu era milenial. Jadi ingat nih kalau umurnya 25 sampai ke 31, 32 itu teman-teman masuk dalam era digital. Yang umurnya sampai 30 sampai ke 40 itu masuk ke era milenial. Teman-teman anak milenial. Sampai 45 itu masih 40 betul, milenial.
Nah, di atas itu teman-teman, itu masuk era generasi Y, Gen Y. Nah, kenapa ini kita perlu tahu sebagai pebisnis Kimol yang menggunakan media Facebook sebagai media promosi, agar kita mengetahui bagaimana kita membuat bahasanya itu menjadi bahasa yang mereka suka baca. Jadi di sini contoh teman-teman, ternyata yang paling banyak ingat loh ya, yang paling banyak itu 25 sampai 34. Nah, sebagai seorang pebisnis online, terutama Facebook, teman-teman harus tahu apa sih yang disuka sama 25 sampai 34? Tahu nggak apa yang mereka suka? Nomor satu, mereka tidak suka sesuatu yang generasi digital nih. Mereka tidak suka sesuatu yang apa namanya resmi. Jadi kalau bikin status jangan status-status resmi teman-teman. Bikinlah status-status yang sifatnya itu edukasi dengan cara menghibur. Nah, habis itu yang kedua, teman-teman, ketika kita sudah memahami itu, yang kedua ingat, generasi digital ini itu tidak pernah berpikir bahwa proses itu susah, harus susah. Proses itu harus butuh perjuangan, butuh kerja keras. Itu nggak laku di anak digital, teman-teman. Di umur 25 sampai 34 ini nggak laku itu, teman-teman. Anak milenial itu sudah mulai menghargai proses. Nah, yang tahu betul itu adalah zamannya Gen Y, itu saya atau orang tua saya. Generasi Y itu sudah tahu bahwa tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tanpa perjuangan yang keras. Nah, ketika kita bikin sebuah status misalnya teman-teman, sebuah status yang dimana di situ kita selalu memberikan kata-kata motivasi yang mengatakan bahwa syarat untuk sukses itu adalah kerja keras. Nggak laku teman-teman di 25 sampai 35. Apalagi kita bermain online. Kalau mungkin offline, tatap muka langsung, kemungkinan anak digital akan bisa menerima informasi itu. Tapi di online nggak laku teman-teman. Jadi bagaimana dong kalau di online Kim Winter? Di online itu seperti yang saya katakan tadi, mereka tidak percaya proses teman-teman. Jadi mereka lebih suka misalnya rebahan, bisnis rebahan, bisa dapat duit, bisnis jalan-jalan. Makanya kalau teman-teman lihat postingannya Master Arya Setiaki, itu ngomong jalan-jalan aja halan-halan. Jadi untuk mengatakan jalan-jalan aja, dipakailah bahasanya anak-anak digital, teman-teman. Yang membuat mereka itu merasa santai, merasa rileks, tapi bisa dapat penghasilan. Dan yang ketiga, teman-teman, yang teman-teman harus tahu, jangan menanamkan sebuah status untuk anak-anak umur 25 sampai 34 tahun ini dengan sebuah support system yang sulit. Jadi semuanya harus simplicity, harus simple, harus gampang, harus murah, harus santai. Dan yang terutama yang harus mereka ketahui bahwa ketika mereka melakukan semuanya itu secara yang mereka mau, duitnya ada. Padahal dalam prakteknya ada nggak teman-teman kalau itu beneran dilakukan? Tidak ada. Tidak ada, duit receh hanya dihasilkan oleh kerja ringan. Tapi duit besar itu harus dilakukan oleh kerja besar. Nah, tapi kenyataannya promosi yang dilakukan oleh banyak pebisnis online itu adalah yang seperti itu, teman-teman. Karena mereka tahu mereka sekarang promosi ke anak-anak era digital. Jadi usia ini sangat perlu untuk menentukan apa namanya
kata-kata. Yang kedua teman-teman, selain kata-kata, kita juga harus menampilkan sebuah gambar itu yang menarik, semenarik mungkin, yang eye catching teman-teman. Jadi saya bisa katakan misalnya ini. Nah, gambar-gambarnya itu yang harus eye catching. Ketika saya posting seperti ini teman-teman, itu teman-teman bisa lihat jangkauan postingannya yang dilakukan oleh mesin Facebook 280. Nah, impresinya nih, ini yang dahsyat nih teman-teman. Ini menurut saya impresi ini adalah orang-orang yang kepo, yang ngeliat-ngeliat, yang apa istilahnya tuh shopping around. Itu lebih banyak daripada mesin Facebook. Dengan kata lain apa teman-teman? Ini ada 281 orang. Dengan kata lain apa? Facebook menyebar postingan ini kepada 280 orang. Nah, yang berimpresi itu 281. Jadi ada teman, bukan yang teman Facebook saya nih yang ikutan ngeliat teman-teman. Dan interaksinya, yang berinteraksi terhadap postingan saya ini ada 52 orang. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Selain kata-kata yang tadi saya jelaskan tadi, dan yang kedua, gambar-gambar yang eye catching dari sisi warna, dari sisi foto, dari sisi logo, dari sisi kata-kata, itu membuat jempol mereka kepo. Karena teman-teman harus tahu, mindset seorang pebisnis online itu bukan menggerakkan hati para pembacanya untuk membeli. Bukan. Mindset seorang pebisnis online bukan menggerakkan pikiran pembacanya untuk membeli. Bukan. Tahu nggak teman-teman? Mindset seorang pebisnis online itu cuma sederhana. Bagaimana Anda bisa menggerakkan jempol saya untuk menekan gambar atau membaca kata-kata yang teman-teman promosikan kepada saya. Nah, itu harus ada di otak kita masing-masing. Bagaimana ngegerakin jempolnya dia ya? Seorang pebisnis online tidak berpikir hatinya manusia seperti apa, pikirannya tidak seperti apa, enggak. Dia hanya berpikir bagaimana men-trigger jempol pembaca. Karena teman-teman rasain aja sendiri. Ketika teman-teman membeli sesuatu dari online, itu jempol gerak sendiri teman-teman. Online itu kan konsepnya adalah menggerakkan jempol setiap umat manusia untuk mengetahui apa yang mereka lihat. Jadi targetnya adalah jempol, goyang jempol teman-teman. Nah, itu bisa dilakukan hanya oleh status kita yang menarik. Nah, terus bagaimana Kim Winter? Kalau statusnya itu kan berasal dari Master Crown Afrial Tabrani. Oh iya teman-teman, saya harus katakan, saya langsung buktikan nih ya teman-teman ya. Sebentar. Saya langsung buktikan. Saya tidak terima plek-plek-plek dari master di Sumur Bangki Mall. Ini teman-teman ya, saya tunjukkan Sumur Bangki Mall Master Afrial Tabrani. Ini beliau tulis tadi malam, teman-teman. Katanya harga-harga pada naik, ya. Solusinya gampang, naikkan aja income-nya, beres. Apalagi naik tiap bulan, mau atau mau banget. Nah, ketika saya baca ini teman-teman, ini keren nggak? Oh keren, keren banget. Ini perlu kita posting nggak? Sangat perlu teman-teman. Nah, habis ketika saya tahu itu, saya baca berkali-kali, langsung saya berpikir, tapi yang saya rasain kalimatnya straight to the point banget ya. Nah, saya langsung berpikir, anak digital suka nggak yang seperti ini? Nah, saya langsung berpikir gini teman-teman, ini kalau anak digital paling suka yang namanya storytelling. Storytelling itu apa sih teman-teman? Dia paling suka diceritain. Anak digital itu paling suka diceritain.
Nah, berarti ini harus ada yang saya ganti nih. Ini tidak ada nilai storytelling-nya. Nah, habis itu saya ganti apa, teman-teman? Nah, di sumur Bangki Mall saya langsung buktikan sama teman-teman. Pagi tadi dapat info, katanya harga-harga pada naik ya. Solusinya gampang, naikkan aja income-nya, beres. Apalagi bisa naik tiap bulan, mau apa lagi dan mau banget. Nah, di mana storytelling-nya, teman-teman? Saya tidak merubah mindset-nya Master Crown ya. Ini yang mau saya sampaikan sama teman-teman. Saya tidak merubah mindset-nya Master Crown. Karena mindset-nya yang paling penting. Yang mau disampaikan sama Master Crown adalah, lu nggak usah pada bawel deh bilang harga naik. Income lu aja yang diberesin, semuanya beres. Itu mindset utama dari statusnya Master Crown. Tapi saya tahu persis anak digital tidak suka membaca sesuatu kalau tidak storytelling. Apa sih storytelling, Kim Winter? Menyampaikan informasi apapun harus dalam bentuk sebuah cerita. Itu storytelling. Dan saya tidak mau panjang-panjang, teman-teman. Kan prinsipnya statusnya Kimol kan, kalau kata Master Crown, singkat, jelas, padat. Nah, habis itu saya ganti. Pagi tadi dapat info. Disinilah storytellingnya. Sehingga orang berpikir, apa iya harga emang pada naik? Katanya harga-harga pada naik ya. Bedanya di mana? Mari kita lihat. Kalau teman-teman mau tahu bedanya. Katanya harga-harga pada naik ya. Kan itu langsung tuh. Nah, saya menambahnya dikit aja. Pagi tadi saya dapat info. Saya mau menceritakan apa yang saya alami. Sehingga yang saya alami itu bisa dirasakan juga oleh pembaca digital. 25 sampai 35 tadi. Apa iya harga pada naik ya? Sehingga apa? Ketika mereka ada rasa kepo itu, mereka membaca melanjutkan membaca ke status berikutnya, dan habis itu yang paling terpenting mereka melanjutkan membaca fotonya, teman-teman. Fotonya apa? Nah, saya bikin fotonya. Fotonya kan saya bilang harus eye catching ya, teman-teman ya. Nah, saya bikin fotonya seperti ini. Mereka ngerti digital marketing expert, join us. Bangki Mall berizin dan terdaftar OJK, Istiqmal Syariah. Apa informasi dari fotonya? Saya ingin memberitahu mereka, ingat ya, gua ini digital marketing expert Bangki Mall ini. Dan yang perlu lu ketahui adalah bisnis konsep Bangki Mall ini berizin dan terdaftar di OJK dan konsepnya syariah ya. Jadi setelah mereka kepo dengan kalimatnya, mereka kepo bisa menggerakkan jempolnya untuk membaca tulisan yang kecil ini. Karena apa, teman-teman? Karena warna dari gambarnya. Di status kedua, saya bikin juga, teman-teman. Ini status kedua. Gambarnya tetap dengan gambar-gambar yang membuat mereka tertarik untuk membaca tulisan kecil ini. Support system yang simpel membuat pebisnis Kimol makin mudah mendapatkan penghasilan bulanan. Berizin dan diawasi OJK, sistem syariah. Yang ketiga, saya bikin lagi, teman-teman. Online marketing expert. Servis kami adalah menyediakan strategi dan planning, pendidikan dan promosi. Sistem syariah, berizin dan diawasi OJK. Kembali lagi dengan warna-warna yang eye catching. Nah, jadi ketika kita sudah memahami umur yang paling banyak di online itu adalah 25 sampai 35, kita memahami mereka adalah orang-orang yang tidak suka yang namanya tadi itu ya, ribet resmi, maunya santai,
tapi punya duit banyak. Nah, dengan begini, itu bisa menggerakkan jempol mereka, teman-teman. Nah, ketika mereka sudah masuk ke dalam Kimol, ya mereka nanti akan tahu tidak ada yang namanya santai-santai, rebahan, lu dapat duit ratusan juta. Itu hanya ada di cerita dongeng. Tapi paling tidak kita menggerakkan dulu jempolnya untuk bisa bertanya. Tujuannya kan cuma satu, kita berpromosi di Facebook, teman-teman. Apa itu tujuannya? Tujuannya cuma satu, supaya mereka bertanya Kimol itu apa. Itu teman-teman, sesi pertama. Sebelum saya lanjutkan ke sesi kedua, saya mau mempersilahkan teman-teman dulu untuk bertanya apa saja. Monggo. Yang mau bertanya silakan aktifkan mikrofonnya atau bisa menulis di kolom chatting sekarang. Silakan teman-teman. Atau dia mau merespon, ada yang masih bingung, ada yang apapun, silakan. Mudah-mudahan kameranya tidak terlihat, teman-teman ada di balik kamera. Yang saya sangat sedih adalah kalau teman-teman tidak terlihat di kamera, tapi ternyata teman-teman pun tidak ada di belakang kamera. Padahal saya mempelajari sistem di Facebook itu, bisa nggak tidur sampai pagi, teman-teman, ketika ada sistem-sistem baru yang dikeluarkan oleh Facebook. Silakan teman-teman. Aktifkan mikrofonnya atau silakan tulis di kolom chatting. Paham, paham, paham. Untuk melihat postingan, postingan yang tahun lalu, gimana caranya? Postingannya siapa? Postingannya siapa tadi? Sebentar saya lihat. Postingan Master Tabrani yang tahun lalu, gimana caranya? Oh, itu tidak ada cara lain kalau postingan orang, kita harus pertama, cara susahnya itu adalah scroll ke bawah, tapi cara mudahnya ingat satu kata. Kalau ingat satu kata itu gampang. Misal, saya praktekkan ya teman-teman ya. Satu kalimat deh, itu paling gampang. Misalnya, kita mau mencari postingan seseorang. Nih misalnya inilah ya. Nih Ibu Maria Keho Tampu Bolon. Ini bukan anggota Kimol, ini teman saya. Nah, saya memang mau tidak mau, katakan ini postingan tahun lalu ya teman-teman. Nah, kita mau tidak mau harus menghafal satu kalimat, nikmatilah kebersamaan misalnya. Paling tidak harus begitu kalau kita tidak mau scroll. Nah, kita hilangin ya, nikmatilah kebersamaan. Kita hilangin dulu dia. Nah, udah hilang ya, Maria Keho ya, teman FB saya. Nah, sebenarnya adalah kita bisa aja ketik di sini nih, di lingkaran ini. Cari di sini teman-teman. Nikmatilah kebersamaan. Nah, kita bisa lihat di sini nanti Ibu Maria Keho-nya itu ada, oh sorry, tadi dia ada tanda petik ya. Nah, ini susahnya kalau yang udah lewat 1 tahun. Kalau tidak salah dia ada tanda petik tadi. Oke, berarti dari tempat umum tidak bisa cari dari tempatnya Ibu Maria Keho tadi. Dari tempat umum ternyata random sekali teman-teman. Maria Keho.
Tapi 7 menit yang lalu. Kita cari yang ini ya. Sebentar ya teman-teman. Kita harus cari di tempatnya Master Crown atau di tempat orang yang kita mau cari postingannya. Coba. Melihat teman-teman FB. Nah, ini harus hafal Kim Aziz. Melihat teman-teman FB. Baru kita ketik di tempatnya Maria Keho. Atau di tempatnya Master Afrial. Cari. Tadi apa kata-katanya? Melihat teman-teman FB. Kelihatan nggak? Tadi kata-katanya apa Kim Aziz? Saya jadi lupa. Sebentar ya teman-teman ya, saya ulangin. Menikmati kebersamaan ya, Kim. Enggak, yang berikutnya tadi melihat teman-teman FB. Nah ini, melihat teman-teman FB, membuat status FB. Coba kita ketik ya. Harus begini caranya kalau tidak mau scroll. Ternyata tidak seperti kemarin. Padahal baru beberapa hari yang lalu. Nggak bisa teman-teman. Sekarang, oke, saya baru paham. Untung Kim Aziz tanyain juga. Sekarang betul-betul harus mencari sesuai dengan satu kalimat teman-teman. Sampai titik. Nah kalau yang tradisional kemarin, itu bisa hanya 1-3 kata kita klik, maka dia akan kelihatan. Asal kata-katanya sesuai kopas lah istilahnya. Nah, jadi pertanyaan Kim Aziz, jawabannya bagaimana? Nah, ini sudah terbukti di mode profesional, itu memang kelihatannya tidak lagi berdasarkan keyword, harus scroll Kim Aziz. Gitu. Oke, siap. Mas, makasih. Jadi kalau katakan sih sederhananya gini, kalau ada yang punya kebutuhan kayak Kim Aziz juga, sederhananya kalau saya mikirnya, ya Master kan sediakan di Sumur Bangki Mall, Kim Aziz. Malah kalau kita ingin menggunakan statusnya dia yang yang tahun lalu, itu menurut saya mempersulit loh Kim Aziz. Kenapa? Karena Kim Aziz tidak akan ingat. Ini postingan misalnya nih ya Kim Aziz ya. Januari 2022 Master Crown postingannya apa ya? Nah, nanti untuk berikutnya Kim Aziz tuh bisa lupa. Ini udah saya posting sebulan, 2 bulan, 3 bulan yang lalu ya. Nah, sedangkan di Sumur Bangki Mall kan itu memang dibuat urutan selama 1 tahun. Jadi 365 hari udah pasti statusnya itu berbeda-beda. Gitu Kim Aziz, saya kalau boleh saya sarankan ikutin yang di Sumur Bangki Mall saja. Gitu ya Kim Aziz. Ada lagi teman-teman? Makasih, Mas. Sama-sama Kim Aziz. Ada lagi teman-teman pertanyaannya? Siap, Master. Siap, dengan siapa nih Kim? Kak Komeng. Oh, Cak Komeng. Gimana sambel masih seenak tahun 2022?
Alhamdulillah. Siap. Sambelnya Cap Komeng teman-teman itu terkenal seantero Tangerang. Gini pertanyaan Master. Siap. Jadi kita kan udah ABG Bang Timor. Nah, kadang-kadang banyak tuh cabik-cabik yang menanyakan apa itu Bang Timor. Nah, begitu kan. Udah aku jelasin bahwa itu support system kita arahkan ke apa teater Bang Timor. Nah, ada nggak cara yang lebih efisien untuk menjawabnya? Oke, cara yang lebih efisien. Oke, saya mundur ke belakang dulu ya. Saya mundur ke belakang, teman-teman. Ini bukan kata saya. Ini kata Facebook expert di Indonesia maupun di dunia. Ini bukan untuk Cak Komeng doang ya, karena ini pertanyaannya bagus. Jadi kalau saya boleh memahami, kenapa ya orang sulit sekali dari Facebook itu saya giring ke teater Bang Kimol atau ke media kopi Bang Kimol. Kan gitu ya Cak Komeng ya. Ada nggak? Tolong matikan dulu mikrofonnya Cak Komeng. Ya, jadi teman-teman, kenapa sih mereka susah sekali kita giring? Tapi ada di satu sisi teman-teman kita, kok bisa dapat mitra ya dari luar negeri? Kok bisa mitranya ada di Kalimantan Selatan, bisa dapat downline ya di Papua? Jadi ternyata bukan prosesnya itu sulit, tapi kita belum mengetahui apa sih sebenarnya inti dari sebuah bisnis yang dilakukan online. Teman-teman, saya perlu kasih tahu, bukan hanya pebisnis Kimol, apapun pebisnis produknya, mau berbentuk barang, jasa, atau seperti kita teman-teman, kalau dilakukan di online, tujuannya satu, ini yang harus kita seragamkan dulu. Apalagi di Facebook ya, yang medianya Facebook. Kecuali teman-teman tidak menggunakan media Facebook, misalnya Instagram, TikTok, YouTube, itu berbeda. Tapi kalau di Facebook, teman-teman, saya sudah mendengarkan semua YouTube, Facebook expert dari Indonesia maupun Facebook expert dari Amerika, Jepang. Saya udah dengerin, kok bisa Jepang, emangnya Kim Winter bisa bahasa Jepang? Enggak, bahasa Inggris juga, teman-teman. Dari India, itu Facebook expert dari India, karena mereka pengguna Facebook paling banyak. Itu semua sama, teman-teman. Ternyata kalau mau berbisnis di Facebook, itu mindsetnya bukan jualan. Mindsetnya berteman. Jadi kalau mau menggunakan media Facebook, ingat, Facebook itu kan diciptakan pertama kali untuk bersosialisasi. Memiliki teman dari Sabang sampai Merauke. Nah, pada akhirnya bisa dimodifikasi sebagai media promosi untuk jualan. Nah, ketika mereka berjualan, mereka lupa inti utama dari Facebook, yaitu berteman. Nah, jadi bagaimana tuh orang-orang yang menggunakan Facebook bisa laku apapun produknya, teman-teman. Dompet yang harganya 35.000 aja saya baca di kolom chatting. 35.000. Itu komennya, barangnya bagus, di atas ekspektasi. Walaupun harganya 35, tapi barangnya kayak 350.000. Kok banyak banget yang komen ya dompet kulitan kayak begini. Nah, akhirnya saya telusuri, teman-teman. Saya telusuri nih. Ternyata si penjual dompet ini berahahihi dengan pembelinya di status pembelinya, teman-teman. Saya klik ini si pembelinya, terus saya lihat dia statusnya, status galau, status senang, status jalan-jalan. Nah, saya lihat pemilik dompet itu, penjual dompet itu bersosialisasi komen-komenan di status camitnya. Nah, dari situ apa yang saya baca, teman-teman?
Oh, ternyata benar yang dibilang oleh Facebook expert. Jangan berpikir bagaimana caranya dia bisa membeli produk kita, bukan itu. Kalau teman-teman ingat pertama kali Dapur Bangki Mall saya menjadi pembicaranya, saya bilang itu gaya 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu iya, produk adalah hal yang paling penting di dalam konsep online. Tapi saat ini teman-teman, produk itu menjadi nomor sekian. Nomor satu itu adalah kita. Nah, habis itu, walaupun kata Facebook expert adalah bukan jualan tapi berteman, saya cek lagi dong mitra yang sering closing via Facebook, bagaimana dia bisa di Kalsel punya mitra di Papua sana, dia di Papua punya mitra di belakang rumah saya, itu ada 1 kilo dari rumah saya, tapi mitranya ada di mana teman-teman? Ada di Papua sana. Kok bisa ya? Saya yang memberitahukan konsep itu, tapi saya sendiri sampai wow sendiri gitu. Kok bisa ya? Kok percaya ya? Nah, saya analisa lagi, saya bukain Facebooknya teman-teman. Oh, berarti betul yang dibilang sama Facebook expert itu. Nggak usah mikirin bagaimana supaya dia suka sama Bang Kimol, bagaimana supaya dia bisa join Bang Kimol. Nggak usah teman-teman. Prinsipnya nomor satu, bagaimana dia bisa cekakak cekikik sama kita di status dia ataupun di status kita. Tapi karena status kita biasanya status jualan, cekakak cekikiknya itu biasanya terjadi di status dia karena dia statusnya pribadi. Jadi Cak Komeng, cara paling efektif ya kalau saya katakan Cak Komeng harus cekakak cekikik di statusnya dia. Itu nggak bisa dilakukan, ya maka Cak Komeng adalah pebisnis online 10 tahun yang lalu. Gitu. Karena yang hadir di sini yang memang 100% dari online, pasti FB-nya kalau teman-teman lihat, ini ada nih yang hadir nih di sini, saya kenal beberapa orang yang memang mitranya 100% dari online, tidak punya mitra di lingkungan offline-nya, ya itu karena memang dianya cekakak cekikik di FB Camitnya. Itu teman-teman lakukan, percaya nanti langkah pertama yang akan dia lakukan apa? Abang, Bapak, Mas, itu ngomongin Kimol apa sih? Oh, Kimol, bisnis yang kita lagi lakukan. Apa sih Bang Kimol itu? Oh, kalau mau tahu hadir aja di teater Bang Kimol atau di kopi Bang Kimol. Oh, boleh, boleh, boleh. Masukin aja. Habis dimasukin nih teman-teman, dia ngikut. Habis itu si yang ngajak bilang, nanti nanya ya. Di akhir nanya, jangan malu-malu. Camitnya nanya. Camitnya bertanya, teman-teman. Setelah selesai bertanya, mereka akan langsung tidak perlu di follow up. Karena jawaban dari presenter, karena saya selalu kalau mengadakan kopi Bang Kimol, teman-teman, itu saya di akhirnya selalu ada media tanya jawab, walaupun sesi tanya jawab, walaupun di kopi Bang Kimol nasional itu ditiadakan ya teman-teman. Kenapa saya selalu mengadakan sesi tanya jawab? Karena bagi saya gini, presenter memang punya kewajiban sampai KTP-nya si Camit keluar. Jadi si mitra-mitra hanya bilang sama si Camit kapan mau kirim KTP. Nah, sesudah mereka kirim KTP, kapan mau kirim duit pendaftaran, kapan mau nabung. Bagi saya begitu di dalam sistem kopi Bang Kimol yang saya lakukan, teman-teman. Ada tanya jawabnya. Tapi di nasional memang bagi teman-teman yang hanya ikut kopi Bang Kimol nasional, itu harus punya skill follow up. Nah, tapi teman-teman ingat, follow up itu akan semakin gampang kalau teman-teman sudah cekakak cekikik di statusnya. Dan yang kedua, kata kunci supaya dia tidak PHP teman-teman di
Kopi Bangkimol atau TBK, ini yang teman-teman harus tahu. Tanpa angkat telepon, percayalah, presentasi terbesar, teman-teman akan di PHP sama Camit. Even dia tahu bisnis 3i itu sangat dahsyat. Jadi maksudnya gimana Kim Winter? Sebelum TBK, sebelum KBK, kalau bawa Camit, telepon. Kalau tidak telepon, percaya teman-teman. Nah makanya saya bilang, kalau masih ada yang sungkan untuk nelpon Camit, yang malu-malu, khawatir, ya teman-teman mentalnya, sorry to say nih, saya ngomong senengnya yang ekstrim-ekstrim. Teman-teman ngayal jadi miliarder, tapi mentalnya masih mental miskin. Nggak ada siapa miliarder yang mau ngajakin orang lain berbisnis sama dia terus malu-malu. Kim Aziz mau nggak ya, kata miliarder, Kim Aziz mau nggak ya kerja sama saya? Miliarder apaan tuh? Itu mah miliarder lontong kalau saya bilang. Nah, jadi teman-teman, jangan ragu-ragu. Saya kalau bawa Camit 1 jam sebelumnya, saya pasti akan telepon. Dan saya kalau mau ngasih link teman-teman, saya pasti telepon dulu dengan kata-kata seperti ini. Pak Komeng, Pak Cak Komeng, saya mau kirim link, tapi saya mau tanya dulu, Bapak pasti hadir nggak? Oh, insya Allah Pak, hadir nanti. Nah, saya mau tanya dulu, Bapak kira-kira jam 7 posisi ada di mana? Oh, saya di jalan. Oh, jadi kemungkinan Bapak nggak bisa hadir dong tepat jam 7. Oh, iya Pak, kemungkinan 50-50. Kira-kira pastinya Bapak jam berapa sampai di rumah? Saya kejar teman-teman. Kalau dia katakan, mudah-mudahan Pak kirim aja linknya. Sorry to say, sorry, gua bukan orang cari Camit. Gua nih calon miliarder. Lu yang ikut gua, bukan gua yang ngikutin waktu lu. Oh gitu Pak, gini aja Pak. Kalau waktu Bapak jam 7 bisa ada di rumah, Bapak kontak saya. Tapi kalau Bapak malam ini nggak bisa jam 7 ada di rumah, Bapak ikut yang hari Jumat. Nah, dia kan akan gregetan itu teman-teman. Kirim aja Pak, saya pasti bisa. Jadi saya nggak bisa di PHP teman-teman. Saya punya Camit, jawabannya cuman pilihannya cuman gini, mau atau nggak mau. Angkat telepon. Kalau bawa ke TBK, bawa ke KBK, angkat telepon, pastikan dia datang atau tidak. Ya Cak Komeng. Dan yang teman-teman yang lain. Itu caranya, Cak Komeng. Sama-sama, Cak Komeng. Terima kasih. Oke, lanjut. Oke, thank you. Ada lagi teman-teman? Tidak ada, coba saya cek. Sebentar. Ada Kim Agus Nana ganteng nih. Kim Agus Nana, nggak ada pertanyaan nih, master online luar biasa. Oke. Karena tidak ada lagi, tidak. Paham. Oke. Siap teman-teman. Terakhir, ditongolin apa sih wajahnya, emang kita ada masalah apa? Nggak pernah. Nah kan gitu gantengnya kelihatan, ya kan? Siap, Lagi di Len. jalan, Len. Mohon, Lanjut, Len. siap, mohon izin, ini master online juga saya ngajarin, ada master online. Mohon izin, Plan. Saya melanjutkan. Siap. Nah, teman-teman, materi terakhir yang saya anggap selalu penting ya, teman-teman, itu adalah video. Teman-teman, video ini medianya dulu ya. Nanti cara pembuatan videonya bisa saya beritahukan berikutnya. Teman-teman, video ini ketika kita membuat sebuah status singkat ya teman-teman, itu paling enak adalah dalam bentuk video. Nah teman-teman sekalian, untuk mempromosikan video di Facebook itu ada 2, ada di cerita, ada di Reels. Ini cerita Facebook dan ada di Reels Facebook. Nah, yang menarik teman-teman, ketika kita taruh di Reels Facebook, teman-teman harus tahu di Reels itu yang menonton bukan hanya
apa namanya, bukan hanya teman-teman FB. Jadi luar teman FB pun juga melihat video kita. Buktinya apa Kim Winter? Ya ini buktinya teman-teman. Reels-reels ini kan bukan teman kita ini. Ini bukan teman saya. Saya nggak tahu ini siapa teman-teman yang bikin video seperti ini. Nah, ini kan bukan teman-teman FB saya. Ini kan orang-orang di luar sana, teman-teman. Nih. Nah, apa yang ingin saya katakan? Ternyata ketika dia posting reels, nyampe lo ke saya, padahal tidak berteman dengan saya. Nah, ini harus kita manfaatkan nggak? Oh, sangat, teman-teman. Jadi, kita bisa taruh ini kita di cerita atau di reels. Dan yang ketiga, kita bisa bikin di Instagram, di story-nya Instagram, ceritanya Instagram. Yang keempat, kita bisa bikin di TikTok. Dan yang kelima ada lagi teman-teman, kita bisa bikin yang belum pernah lakukan ini. Kita bisa promosikan di Snap video, snack video. Kenapa? Karena itulah aplikasi-aplikasi video singkat yang sekarang ini sangat digandrungi. Itu dulu yang harus teman-teman ketahui. Tadi itu ya cerita FB, cerita Instagram, Reels FB, TikTok, sama snack video. Nah sekarang pertanyaannya, ketika kita sudah tahu bahwa media itu sangat besar viewersnya, pertanyaannya bagaimana membuat membuat sebuah video singkat. Gampang banget teman-teman. Caranya bagaimana? Ada 2 aplikasi yang teman-teman perlu lakukan. Download. Yang pertama, downloadlah Canva. Ini gratisan. Semua saya bicara gratisan ya teman-teman. Nggak ada berbayar-berbayar di dalam Kimol. Yang kedua adalah aplikasi, ini apa bahasanya nih? CapCut atau Capcut. Ini teman-teman. Canva atau Capcut. Yang sebelah kanan bawah. 2 tuh. Atas bawah teman-teman. Apalin tuh. Screenshot kalau teman-teman nanti nggak hafal kata-katanya. Canva atau Capcut. Nah, langkah pertama kita buat dulu buat dulu gambarnya di Canva. Untuk sebuah video yang nanti kita mau buat, yang harus teman-teman ketahui, di Canva, gunakanlah mode yang ini, teman-teman. Sebentar. Oh, sorry. Ini kelihatan nggak Kim Aziz? Saya ngomong nggak taunya. Ini kelihatan nggak Kim Aziz? Belum ya? Kelihatan, Mas. Kelihatan. Kelihatan ini Canva saya, Kim Aziz? Kelihatan ya? Kelihatan, Mas. Ya, kelihatan. Oke. Teman-teman, Kelihatan, di Canva ini, teman-teman, untuk video itu cuman bisa menggunakan yang kotaknya. Saya bilang kotak ya, teman-teman. Itu yang persegi panjang kurus seperti ini. Your Story namanya. Bentar ya, teman-teman. Nah, ini persegi panjangnya seperti ini. Nanti ada yang persegi panjangnya tidak kurus. Contohnya apa? Ini nggak bisa, teman-teman. Apalin aja nih ya. Nih, ini juga persegi panjang. Ini dulu yang harus diketahui langkah pertama. Nah, ini persegi panjang juga, teman-teman. Tapi dia tidak kurus. Saya menamakan ini persegi panjangnya gemuk. Nah, gunakan yang kurus tadi. Nih, Your Story, mobile video, ada lagi nggak? Instagram Story. Nih. Tuh, ini bisa, teman-teman. Nah, teman-teman tinggal pilih desainnya. Jadi, kalau boleh saya katakan, nggak usah tergantung lah sama leader. Saya juga nggak ada yang ngajarin ini kok. Saya hanya mencari, bahkan ini dapat dari anak.
saya nanya sama anak, "Itu gimana sih cara buat gambar-gambar bagus itu?" "Ya gampang lah, Pak, Canva." "Caranya gimana?" "Ya nggak tahu, Pak, aku jarang gunain." Nah, akhirnya saya download Canva, saya pelajari itu teman-teman. Memang belajarnya dari jam 9 malam sampai jam 5 pagi. Saya pengen tahu cara penggunaannya. Ternyata gampang banget setelah saya tahu, gampang banget. Kenapa gampangnya? Contoh teman-teman, contoh ya. Nih, kita buka satu. Oh sorry, ini nggak bisa. Teman-teman, kalau ada tulisan di kanan bawahnya RP paid, itu maksudnya bayar rupiah, itu jangan dipakai ya, teman-teman susah nanti. Misalnya ini deh, yang ada tulisan sebentar, yang enggak, oh ini contoh ini. Nah contoh kayak gini ya teman-teman ya. Nah, ini kan gambar orang. Apa hubungannya dengan kita nih? Oke, ini yang kelas tinggi. Sebentar, jangan yang terlampau sulit. Saya tidak mau. Teman-teman nanti tunggu paham dulu, baru menggunakan. Coba kita pakai yang ini aja deh. Yang satu lagi yang your story. Itu yang tingkat tinggi semua editingnya teman-teman. Nanti teman-teman malah nggak nyambung. Saya pilih yang RPPet. Yang ada petnya itu jangan ya teman-teman. Teman-teman akan kesulitan. Nah contoh ini deh. Bagi yang sudah tahu Canva, mohon maaf ya, mungkin membosankan bagi teman-teman, tapi saya yakin lebih banyak yang belum tahu menggunakan Canva. Teman-teman ini adalah aplikasi yang gratisan, tapi menurut saya sangat mewah. Karena ternyata saya tanya sebuah perusahaan bikin di online, karena kebetulan saya punya saudara, itu bikinnya pakai apa gambarnya? Canva juga, tapi dia Canva Premium yang berbayar. Bedanya apa sih? Saya lihat deh teman-teman di notebooknya dia, di laptopnya dia. Apa sih bedanya Canva Premium dengan Canva gratisan seperti saya? Oh, bedanya cuman di desainnya lebih banyak aja. Tapi saya rasa yang disediakan gratisan juga udah cukup oke, teman-teman. Nah, contoh ini. Tinggal kita ganti-ganti tulisannya, teman-teman. Salford dan Co. Ganti aja. Misalnya gabung sekarang. Misal ya. Gabung segera deh. Ini tulis Bangki Mall. Oke, teman-teman. Ininya tulis berizin dan diawasi OJK. Selesai. Sesimpel itu. Teman-teman mau bikin kata-kata apa, terserah. Nah, terus gambarnya gimana, Kim Winter? Gambarnya ya gampang. Saya sudah sediakan. Nah, ini pilih, pencet nih ya teman-teman ya, tanda tambah yang ungu di bawah kiri. Habis itu pilih galeri. Foto yang di galeri kita. Nah, saya sudah sediakan di handphone saya itu, karena handphone saya untuk saya berbisnis, saya sudah sediakan nih teman-teman. Super, apa namanya nih, per file gitu, saya udah sediakan nih. Tinggal cari Bangki Mall, mana ya kumpulan gambar Bangki Mall. Nah, ini Bangki Mall. Tuh, gambar kartunnya Master Crown udah ngumpul semua di sini, teman-teman. Saya mau gunakan yang mana? Sudah ada tersedia. Oh, saya mau gunakan yang ini. Masukin. Tadi ada 3 ya, teman-teman ya. Kalau lihat tadi ada 3 gambar, saya siapin aja langsung 3. Contoh yang saya pilih. Nah, untuk dapetin gambar ini gimana, Kim Winter? Ya kalau leader minta sama leadernya, kalau leadernya nggak punya, cari di Facebook, banyak
bertebaran, teman-teman. Ini tinggal masukin aja tuh. Masuk 1, masuk 2, masuk 3. Kalau menurut kita desainnya cocok seperti ini. Gabung segera Bang Kimol, berizin dan diawasi OJK. Kalau kita mau bikin lagi bisnis simple, hasil dahsyat. Selesai, teman-teman. Tapi backgroundnya nggak eye-catching, Kim Winter, pucet. Gampang, pencet ini yang di kanan bawah, kiri bawah, atas bawah, terserah. Nah, ini lihat tuh color. Ada tulisan color tuh. Nah, ini mau diganti merah. Saya maunya yang eye-catching, Kim Winter. Boleh tuh. Saya maunya yang ungu, Kim Winter. Boleh. Tapi ungunya nggak begitu. Ungunya mau agak tua. Nah, pencet yang ini, teman-teman. Tinggal digerakin tuh ungunya mau yang tua, mau yang muda banget tuh. Sesimpel itu menggunakan Canva. Nah, atau kita mau gerakan dari sini. Ini mudanya udah nih, tinggal maunya hijau, kuning, tinggal gerakin di sini, teman-teman. Wah, ini ungunya cakep nih. Misalnya. Atau kita tidak mau warna polos. Kalau nggak mau warna polos, bagaimana, Kim Winter? Saya nggak suka warna-warna polos, murahan. Yang biasa main Canva nanti merasa tuh, warna polos, murahan. Oh, gampang, teman-teman. Pencet tanda tambah yang di kiri bawah ini. Cari background. Geser ke kanan. Tuh ada tulisan background tuh, nomor 2 dari kanan. Cari background, pencet background. Nah, teman-teman tinggal scroll. Mau yang mana? Cobain aja satu-satu. Yang ini coba deh. Tuh, jadi hitam. Nggak cakep. Hitam semua. Cari yang lain backgroundnya. Coba yang ini nih, emas nih kan warnanya ini emas. Tuh. Tapi tulisan Bang Kimolnya jadi mati, Kim Winter, nggak kelihatan ini. Oh, ganti aja. Gampang. Jadi putih. Kebaca tuh. Bang Kimolnya juga jadi nggak eye-catching. Oh, ganti aja. Gampang banget. Tuh. Sesimpel itu, teman-teman. Nah, udah jadi. Oh, tapi ini kurang tebel nih. Bisa di bold nggak, Kim Winter? Gabung segera, masih kurang eye-catching. Nah, ini B, bold. Tuh, jadi cakep, teman-teman. Gabung segera, Bang Kimol. Berizin dan diawasi OJK. Nah, ketika mau nyimpen, teman-teman, ininya, kata kuncinya. Ketika sudah jadi desain kita, waktu mau nyimpen, jangan, kan nyimpen itu yang ini nih, tanda panah ke bawah. Ya, teman-teman. Tanda panah ke bawah. Jangan pakai tanda panah itu. Kenapa? Karena dia waktu disimpan sama si kanvanya itu dikompres. Jadi hasilnya warnanya akan berkurang. Kita lihat ya, teman-teman. Kalau pakai tanda panah yang bawah. Wah, itu ada tulisan pay and save. Oh, nggak usah yang berbayar, yang gratisan aja, download draft. Nah, kita simpan dulu biar kita tahu kualitasnya ya, teman-teman. Nanti teman-teman lihat. Ini cukup bagus nggak kalau desainnya begini, Kim Aziz? Luar biasa, Mas. Bagus kan? Bagus Iya. kan? Sesimpel itu kan? Gratisan. Enak nggak ngelihatnya, Kim Aziz? Mantap. Enak ya? Mantap ya? Nah, untuk penyimpanannya, teman-teman, itu jangan pakai tanda panah tadi, tapi di screenshot. Screenshot seperti ini. Kita akan lihat perbedaannya ya, teman-teman ya. Di screenshot seperti ini. Nah, itu di screenshot. Nah, saya mau tunjukkan di galeri saya. Hasil screenshot dengan yang tanda panah tadi berubah nggak? Nah, lihat ya teman-teman, ini yang screenshot. Emasnya dengan yang disimpan pakai tanda panah.
Mana lebih bagus emasnya, Kim? Lihat tuh. Ini pucet ya, teman-teman ya. Kalau disimpan dengan cara tadi. Ya, Kim Aziz. Betul, Kim Aziz? Betul. Betul ya. Nah, sesudah di screenshot, baru kita crop, teman-teman. Crop. Potong dia. Caranya memang agak sedikit ribet, tapi hasilnya kita kayak menggunakan desain yang sangat profesional. Udah crop. Mari kita lihat ya, teman-teman ya. Perhatiin ya. Ini yang hasil crop. Ini saya hapus dulu. Nah, ini yang hasil screenshot. Ini screenshot. Ini yang di-save pakai tanda panah tadi. Mana yang lebih enak? Ada yang bisa jawab? Mana yang lebih bagus? Screenshot, Master. Screenshot ya. Tuh, lihat tuh. Emasnya berbeda tuh, Lebih teman-teman. lebih jelas, lebih cerah. Lebih cerah ya. Ini pucet, teman-teman. Nah, habis itu kalau sudah selesai, baru kita pindah ke aplikasi berikutnya. Gampang nggak pakai Canva? Tolong jawab saya dulu, gampang nggak? Gampang, Master. Gampang, Kim Winter. Gampang. Ya, berikan aja waktu download pertama kali pengen menggunakan ya 3-4 jam lah belajar, habis itu juga jadi jago gitu, teman-teman. Saya jujur pertama kali dikasih tahu anak saya pakai Canva, menggunakan anak saya ngasih Capcut, bukan Canva. Canva itu dikasih tahu oleh Kim Bayu, mitra saya. Pakai Canva kalau mau desainnya profesional, karena perusahaannya Kim Bayu pakai Canva untuk ininya. Nah, Capcut itu saya dari jam 9 malam sampai jam 5 pagi, teman-teman. Inilah Capcut. Jadi ketika dia sudah jadi desainnya, itu gampang sekali, teman-teman. Nah, inilah Capcut. Nah, di situ ada New Year 2023, ada For You. Nah, teman-teman tinggal pencet-pencet aja tuh yang judul-judul di atasnya. Ada Beat, ada meme, ya teman-teman ya. Silakan dipencet. Nah, yang paling menarik kalau teman-teman tahu judul lagunya. Misalnya, saya mau pakai lagu Jawa apa Wongko apa Cak Komeng Wongko ngene, itu judulnya apa tuh, Wongko ngene. Jangan dibanding ke itu. Apa sih namanya? Kalau enggak lagu yang sekarang lagi ngetop deh, Carek Bebek. Ojo dibanding. Bibir Ojo bibir dibanding ke berem, ya. Kim. Bibir berem, Kim Winter. Coba. Apa, Kim Gun? Bibir berem. Wiwir berem. Coba kita lihat ya. Hmm. Coba tulisan bibir berem ada nggak? Tuh. Bibir berem Jawer Hayem. Ini ya? Ya, betul. Lagi viral. Nah, habis itu teman-teman, Kim Gunarto lagi pengen pakai bibir berem-berem Jawer Hayem. Nah, tinggal lihat nih teman-teman. Carilah pertama, ini kelihatan nggak ya sama teman-teman ya waktunya tuh. Ada 21 detik, ada 24 detik, terus ada 17 detik. Kelihatan nggak teman-teman? 18 detik, 22 detik. Nah, teman-teman jangan lebih dari 26 detik. Jangan cari lagu yang 1 menit. Maksimum 30 detik deh. Di status WA masih bisa 30 detik kalau nggak salah. Atau di story Instagram bisa. Nah, habis itu tinggal kita cek satu persatu, teman-teman. Pencet nih yang pertama, bibir berem Jawer. Nah, teman-teman lihat di bawah itu, kebaca nggak ada leng 0021, klip 4. Ada kebaca? Terbaca. Yang kecil di bawah kiri kebaca ya, leng 0021, itu artinya teman-teman, lamanya lagu 21 detik. Klip 4 itu maksudnya foto yang kita mau masukkan itu bisa maksimum 4.
Tapi kalau fotonya cuma satu kayak tadi gimana Kim Winter? Mari kita coba. Fotonya cuma satu Kim Winter. Ini video bukan all. Nah ini tadi nih fotonya. Fotonya cuma satu, nggak ada 4. Ya udah, 4-4-nya pakai foto yang sama aja teman-teman. Selesai. Habis itu pencet yang hijau bawah nih, preview. Hijau bawah kanan. Teman-teman nggak bisa dengar lagunya, saya aja yang bisa dengar lagunya. Tapi prakteknya sama teman-teman. Tuh. Tuh. Sederhana nggak? Gampang nggak? Gampang, Nggak Master. Nggak kedengeran lagunya sama teman-teman. Oh tapi saya nggak suka gerakannya sedikit. Fotonya diam-diam. Gampang teman-teman, balik lagi. Discard. Cari lagi yang lainnya. Mana yang teman-teman sukai. Kan banyak tuh pilihannya untuk bibir berem. Ini kita lihat lagi. Oh ini ada 11 foto. Coba kita masukin dengan satu foto 11 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Preview. Ini belum di-save ya teman-teman, masih dicoba-coba. Wah ini kayaknya lebih menarik nih, gerakannya lebih banyak. Tuh. Saya pakai ini aja deh. Nah kalau sudah teman-teman, pencet tulisan export yang di kanan atas. Pencet tulisan export yang di kanan atas. Sebentar. Nah, habis itu pilih export without watermark. Jangan cuma yang export. Jadi supaya tulisan capcutnya nggak ada ya teman-teman. Export without watermark. Yang putih ini kita pencet. Udah ke save dia deh teman-teman. Sebentar, agak lemot. Nah. Ke save, kita tunggu sampai di save. Dia setelah selesai menge-save, dia sudah otomatis ada di galeri kita. Mohon bersabar. Handphone saya, mohon maaf, handphone saya ini kalau bisa ngomong, dia pasti akan bilang, ampun Kim Winter, banyak banget gambar, banyak banget video, banyak banget aplikasi di dalamnya. Isi m-bankingnya yang banyak, Kim Winter.